Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pemeriksaan pengunjung lapas diperketat. Belasan petak toko terbakar di Pasar Raya Padang hingga warga menangkap perampok di 50 kota, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Pasca ditangkapnya seorang polisi setelah menjemput 141 kg ganja dari seorang warga binaan Lapas Padang beberapa waktu lalu, kini pihak lapas memperketat pemeriksaan keluarga warga binaan yang datang berkunjung. Satu persatu bungkusan milik pengunjung dibuka dan diperiksa secara ketat oleh petugas. Pengunjung juga harus melewati sejumlah pos pemeriksaan, di antaranya pos untuk mendeteksi logam dan pemeriksaan badan. Para pengunjung mengaku tidak keberatan dengan perlakuan pihak Lapas Padang ini. Justru mereka sangat mendukung apa yang dilakukan, terutama dalam meningkatkan pengawasan barang bawaan pengunjung. Diperketat untuk barang bawaan Ibu sebagai pengunjung. Kalau itu sih nggak masalah, soalnya kan untuk mengantisipasi aja buat orang-orang yang untuk memasuki barang-barang yang ilegal buat ke lapas. Itu aja sih. Sejauh ini pelayanan di lapas sendiri yang Bu rasakan seperti apa? Pelayanannya sangat baik, soalnya saya sih orang-orang di sini sangat ramah soalnya. Aman dan baik, tidak ada membawa barang terlarang. Supaya kita yang berkunjung tidak membawa barang-barang terlarang. Ibu sendiri ke sini lihat siapa? Suami. Sudah sering ke sini? Baru. Ini baru pertama atau gimana? Baru pertama. Kepala Lapas Kelas 2A Padang mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mencegah barang terlarang masuk ke lapas. Pihaknya terus meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan barang bawaan para tamu warga binaan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kami sudah punya SOP ya dalam pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh pengunjung maupun barang-barang titipan. Nah, semua barang-barang itu kami teliti dengan seksama oleh petugas yang sudah kami bentuk. Ada timnya baik dari pendaftaran sampai pemeriksaan nantinya di portir. Jadi setiap barang yang masuk diperiksa satu persatu, kemudian orang yang masuk ke dalam lapas juga dilakukan penggeledahan yang sudah memenuhi standar SOP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bandar ganja dan pembeli ganja ternyata sama-sama warga binaan. Ada yang menghuni Lapas Padang dan ada yang menghuni Lapas Tanjung Pati di 50 kota. Sedangkan kurirnya adalah oknum polisi. Mereka berkomunikasi menggunakan telepon genggam yang disimpan di dalam lantai keramik sel tahanan. Robiha melaporkan dari Padang. Sebanyak 122 balita di Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan, dilarikan ke puskesmas setempat karena terserang diare. Dari jumlah itu, 96 orang sembuh. 24 orang balita mendapat perawatan inap, sementara 3 diantaranya meninggal dunia. Sebagian dari 24 balita yang mendapatkan rawat inap dilarikan ke RSUD M. Zain Painan karena daya tampung puskesmas setempat tidak memadai untuk menampung penderita diare. 3 orang yang meninggal itu adalah balita yang berusia di bawah umur 2 tahun. Seorang pelaku perampokan pedagang emas keliling di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 kota, ditangkap warga di kawasan perkebunan di daerah Rokan, Hulu Riau.
Roni Sahnandar, ditangkap warga usai keluar dari persembunyiannya karena kelelahan dan kehabisan bahan makanan. Kepada warga, Roni mengaku jika dirinya adalah penggergaji kayu yang ditinggal teman-temannya di hutan. Karena tersesat dan kehabisan bekal, dirinya berupaya mencari jalan lain untuk mencari makanan. Karena didesak warga, Roni pun akhirnya mengaku jika dirinya adalah salah satu dari kawanan perampok yang melakukan aksinya di Nagari Galugua beberapa hari lalu. Roni juga mengaku jika aksi perampokan itu dilakukan bersama 4 temannya. Setelah sukses merampok, mereka membagi hasil rampokannya dan kemudian berpencar. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda-Pemudi Peduli Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di klinik kecantikan yang berada di kawasan Tarandam, Kota Padang. Aksi ini sebagai buntut konten rekayasa pencurian di klinik itu yang meresahkan warga Padang. Warga juga menuntut agar operasional klinik dihentikan sampai pemilik kecantikan meminta maaf. Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Adriansyah menjelaskan, saat ini Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus itu. Pihaknya akan memanggil pihak klinik untuk dimintai keterangan. Belasan toko mainan dan kios di kawasan Blok A, Pasar Raya Padang, ludes terbakar. Api membara mengeluarkan asap hitam, menyebabkan kepanikan di dalam pasar. Saat kebakaran terjadi, beberapa kali terdengar bunyi ledakan yang diduga berasal dari bateri mainan anak-anak di toko mainan. Ledakan tersebut membuat pedagang dan warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Para pedagang memindahkan barang dagangan mereka agar tidak terbakar. Salah seorang pemilik toko juga mengalami luka bakar sehingga dilarikan ke rumah sakit. Akibat kebakaran itu, 17 petak kios yang terdiri dari gudang dan toko mainan terbakar. Kerugian akibat kebakaran itu mencapai puluhan miliar. Karena banyak barang milik pedagang yang tak bisa diselamatkan dari amukan api. Hujan deras yang melanda Kota Padang sepanjang hari Selasa mengakibatkan terjadinya tanah longsor di kawasan Kelok Banto, daerah Sitinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang. Longsor terjadi di 3 titik jalan lintas nasional yang menjadi akses bagi warga untuk bepergian dari Padang menuju Solok. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengenyahkan material longsor yang menimbun badan jalan. Akibat tanah longsor, kemacetan kendaraan tak bisa dielakkan. Karena pengemudi dan pengendara bersabar menunggu petugas mengenyahkan material longsor. Jalan ini merupakan salah satu jalan nasional yang sangat padat dan menjadi akses bagi warga Padang menuju daerah timur Sumatera Barat. Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap 10 tersangka penyalahgunaan narkoba selama 1 pekan terakhir. Mereka ditangkap di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bayang, Kecamatan Sutra, Kecamatan Ranah Pesisir,
dan Kecamatan Airpura. Salah satu dari 10 tersangka itu adalah ibu rumah tangga. Penangkapan dilakukan melalui operasi Antik Singgalang yang digelar Polres Pesisir Selatan ini. Berhasil menyita 7 paket sabu-sabu dan 6 paket ganja kering. Selain itu, polisi juga menyita timbangan digital, uang penjualan, alat hisap, plastik bening, dan telepon genggam. Dari 10 tersangka, 9 diantaranya adalah pengedar sekaligus sebagai pemakai narkoba. Sedangkan 1 orang lainnya hanya pemakai narkoba. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dalam rangka operasi Antik Singgalang 2024 narkoba Polres Pesisir Selatan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei 2024 ini telah berhasil mengamankan 10 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di berbagai kecamatan yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tersangka yang kita amankan itu sebanyak 10 orang, terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Penangkapan para pengedar dan pengguna narkoba ini akan terus dilakukan secara gencar untuk mengurangi peredaran narkoba di Kabupaten paling selatan Sumatera Barat ini. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Kejaksaan Negeri Padang Rabu sore menahan seorang pegawai sebuah bank milik pemerintah terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi atau void pada Electronic Data Capture atau EDC Merchant Jaya Wisata Tour milik bank tempatnya bekerja. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan pihak bank. Dalam penyelidikan perkara ini, Kejaksaan Negeri Padang telah menyita uang sebanyak Rp450.400.000. Sedangkan kerugian negara yang ditimbulkannya hampir Rp1,5 miliar. Tersangka ditahan karena berkas dan barang buktinya telah lengkap dan sesegera mungkin dilimpahkan ke pengadilan. Sambil menunggu proses persidangannya, tersangka ditahan di Rutan Anak Ayah, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Tadinya kami akan menahan di Rutan Muaro, tapi Muaro sudah over capacity, jadi dialihkan ke Rutan Anak Air ya. Untuk kerugian totalnya itu 1,445 M. 1.450.000.000 ya. Kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Modus yang ditemukan kejaksaan adalah tersangka membuat badan usaha yang bergerak di bidang biro perjalanan. Kemudian, tersangka mengirimkan dana dari satu rekening ke rekening lain. Hanya saja, ketika melakukan transfer itu, ia memanfaatkan fasilitas pembatalan transaksi atau void. Akibat tindakannya, tersangka diuntungkan karena dana yang ditransfer tetap masuk ke rekening penerima. Sedangkan pengirim juga mendapatkan pengembalian dana dari bank setelah pembatalan dilakukan. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.